Mereka bilang aku anak iblis. Ada lingkaran setan di tubuhku. Anak jahat katanya. Tapi kenapa harus kamu? Yang tentukan siapa aku. Hidupku milikku. Terakhir. Lonceng berbunyi 9 kali. Bakat luar biasa. Gak mungkin. Dong Xiaoza, ternyata dia satu dari sejuta. Jenius kultivasi. Ayah, Dong Xiaoza punya bakat langka. Dia gak boleh belajar bela diri. Kalau enggak, suatu hari, dia bisa bangkit. Di dunia ini, siapa yang bisa hentikan dia? Pergi. Zaer, jangan takut. Ying, warga Tong dari Jentang dipanggil ke istana untuk menjaga bendera Dacia. Pertarungan 100 tahun ini, yang kalah harus tunduk pada pemenang. Bendera dipotong, wilayah diserahkan. Dacia, sekarang kuserahkan pada 4 keluarga kalian untuk dilindungi. Yang mulia, kami bersumpah hidup dan mati bersama Dacia. Sampai akhir. Bagus, aku juga beri kalian 4 bendera perang. Untuk semangat. Lindungi tanah air kita. Perjanjian perang 100 tahun akhirnya tiba. Raja ini sudah siapkan untuk kalian 4 bendera perang sebagai hadiah. Negara yang kecil berani bikin onar di Dacia kami. Dasar sampah yang nggak tahu diri. Mau bunuh orang sakit Dacia. 4 bendera ini. Ayo buktikan di arena. Cukup basa-basinya. Dacia, negara Ying, perjanjian 100 tahun. Mulai. Pertarungan pertama aku dan Yuan Gang maju. Siapa yang berani mati, silakan naik. Yuan Gang, jangan sombong. Hari ini aku akan hadapi kau. Sampah kayak kamu. Hari ini gua ajari kau kehebatan sumo daing kami. Kekuatan Fujiwanago ini ternyata sehebat ini. Cuma 1 pukulan. Daxia udah kalah di ronde pertama. Udah tumbang segitu aja. Orang Daxia emang lemah semua. Karena gua udah menang, bendera perang Daxia ini harus dipatahkan. Keluarga Meng, lindungi bendera. Jangan pedulikan gue, lindungi bendera, lindungi. Mau dilindungi gimana pun, bendera Daxia kalian ini tetap akan patah. Berikutnya giliran keluarga Zhao. Keluarga Zhao, lindungi bendera negara. Gua hancurkan dulu bendera kalian. Daxia emang isinya sampah semua. Negara yang kami cuma kirim petarung paling lemah. Fujiwanago Maje, kalian aja nggak bisa lawan. Daxia punya banyak jagoan tersembunyi. Mana bisa negara kecil kayak lo membayangkannya? Kalau gitu lihat aja nanti. Lihat gimana bendera kalian. Satu persatu diinjak petarung Ying. Di bawah kaki kami. Darah orang Daxia hari ini bikin gua senang banget. Dulu leluhur Ying nggak bunuh kalian semua. Hari ini gua yang bakal musnahkan kalian semua. Warga Liao lindungi bendera, cepat lindungi. Mending mati.
daripada biarkan bendera Sian ini jatuh. Anjing yang merasakan tinju kakek ini. Sampah. Klantong, sekarang Daksya, cuma sisa bendera kalian ini doang. Kalau kalian tebang bendera ini, berlutut di depan raja kami. Gua bakal ampunin nyawa kalian. Tapi kalau masih mau lawan, nasib kalian sama kayak mereka. Jadi anjing bisa hidup. Lawan pasti mati. Pikirin baik-baik ya. Mau hidup atau mati? Lebih baik hancur mulia daripada hidup kita. Keluarga Tong, saatnya tunjukkan kesetiaan pada negara. Jaga bendera. Hei, Bocah setan jangan ganggu. Kamu nggak pantas jaga. Pergi sana. Zair jangan gegabah. Setiap jengkal tanah dibayar darah. Oh iya, toh, ini kita lah. Hei, Semi, bayar pakai nyawa. Semut termasuk jagoan. Berlutut semua di hadapan penguasa Ying yang agung. Semut ini anakmu ya. Tebang bendera Hei itu untukku. Baru kuampuni dia. Keluarga Tong menjaga bendera untuk negara. Mati pun tak menyesal. Ayah, aku tak mau mati. Ayah, tolong selamatkan aku tak mau mati. Suruh semua orang berlutut. Ayah, Tuan Ying yang murah hati. Ampuni kami. Semua berlutut. Berlutut, cepat berlutut. Nyawa cuma satu. Kalian mau buang nyawa ya? Wanteng Yuan, aku berlutut. Aku rela jadi anjing, Ying. Hahaha, aku ampuni kau. Kalian semua berlutut. Berlutut baru bisa selamat. Tidak boleh berlutut. Berlutut semua, berlutut biar selamat. Berlutut ayo. Jangan berlutut. Jangan berlutut. jangan berlutut. Kita orang Daksya. Berlutut pada langit bumi dan orang tua. Masa berlutut pada musuh? Kalian masih punya harga diri enggak? Kau pergi tebang bendera Hei itu. Baik, baik. Ayan orang yang dijaga tahu situasi. Aku diam. Ayah, kenapa nggak bisa lihat situasinya? Sekarang kondisinya udah kayak gini. Nyawa aja nggak bisa selamat. Masih mau bicara jaga bendera? Diam kamu. Dasar anak nggak berguna. Demi nyawa sendiri yang cuma segini. Rela jadi anjing orang King itu. Dasar pengecut nggak punya harga diri. Keluarga Tong kok bisa punya anak? Yang durhaka kayak kamu. Hari ini selama aku masih bisa berdiri, aku akan jaga bendera negara. Keluarga Tong jaga bendera. Kalian orang Daksya cuma sebut rendahan. Nggak tahu diri. Di bawah kekuasaan Ying Raya, masih berani lawan? Kalian cari mati. Tinggal tebas lagi bendera Hei kalian ini. Nanah di kaki kalian. Maka jadi milik King Raya, harta dan wanita. Juga milik King Raya. Jaga bendera, jaga bendera. Jaga bendera keluarga Tong. Harus jaga bendera demi negara. Kakek! Jaga bendera, jaga bendera. Keluarga Tong nggak ada lagi penjaga bendera. Keluarga Tong habis. Daksya habis. Daksya yang agung ini, masa harus kalah di tangan anjing Ying? Kau susah dari keluarga Tong. Jaga bendera demi negara. Xiaojia. Kenapa kamu naik ke arena? Cepat
turun sekarang. Di atas arena. Hidup mati tak jadi soal. Nah, ini bukan tempat buat kamu. Anak ini, dia nggak takut mati ya? Xiaojia, kamu masih terlalu muda. Si Fujiwara Gang itu kejam banget. Kamu bukan tandingannya. Jangan buang nyawa sia-sia. Oke, aku nggak mau pergi. Menjaga bendera adalah misi keluarga Tong. Aku Tong Xiaojia, keluarga Tong, dan orang Dacia. Walau harus mati, aku akan lindungi Dacia demi keluarga Tong. Hahaha, lucu banget. Tulang punggung Dacia udah dipatahkan jagoan Ying. Sampai patah. Sekarang malah jadi nyuruh bocah yang masih ngedut buat jadi tameng. Like Alena jadi mati. Dacia yang agung, cuma bisa andalkan bocah kecil. Bikin ngakak habis. Cuma modal bocah ingusan ini masih mau jaga bendera. Fujiwara punya kekuatan dewa yang tak terkalahkan. Satu pukulan aja bisa bunuh dia. Gua kira Dacia kalian punya banyak jagoan. Ternyata cuma kuat di luar, lemah di dalam. Cuma domba yang siap disembelih. Tong Xiaojia, di hadapan kuasa petarung Jingguo. Cepat berlutut, mohon ampun sana. Gua bilangnya, kalau lu bikin Tuan Fujiwara, marah. Hari ini lu bakal hancur lebur, mati tanpa kubur. Zaer, Bocah sombongnya nggak tahu diri. Lu pikir lu siapa bisa jaga Daxia? Gua kasih tahu lu, jangan bikin malu di sini. Dengar nggak emak lu manggil? Pulang sana, minta susu sama cemak lu. Pulang! Gue emang masih kecil. Tapi gue tahu negara dulu baru keluarga. Kalau negara hancur, mana ada rumah? Gue Tong Xiaojia hari ini berdiri di sini. Telan di shock dan horor-horor. Daxia udah bener-bener di ujung tanduk. Sampai anak kecil aja dikirim ke sini. Dasar sampah semua kayak semut aja. Hari ini beneran naga kalian. Bakal gue injak. Biar kalian tahu, cuma negara Ying yang pantas punya tanah kalian. Dan wanita cantik kalian. Tanah di bawah kaki gue. Ada keringat leluhur Daxia 5.000 tahun. Dan darah 5.000 tahun. Mana boleh serigala kayak Gonodai mau rebut Daxia gue. Kecuali semua orang Daxia udah mati. Bocah tengik, lu tau gak pepatah lama Daxia? Semut aja masih mau hidup. Kalau lo halangi gue lagi, gue bunuh lo. Tong Xiaojia dasar sampah. Tuan Fujiwara kasihan lu masih kecil. Makanya ngomong banyak sama lu. Kalau lu bodoh lagi, satu jari dia aja, bisa bunuh lu langsung. Tong Yifei. Dasar pengkhianat jual negara demi jabatan. Xiaojia masih kecil. Tapi dia lebih paham cinta tanah air dari lo. Keluarga Tong kita nggak punya anak durhaka kayak lo. Hari ini gua usir lo dari keluarga Tong. Keluarga Tong gak mau lo, gue mau mulai sekarang. Lo ikut langkah gue. Namanya Fujiwara Yifei. Terima kasih Tuan Fujiwara. Terima kasih Tuan. Orang tua bangka. Lo usir gua dari Tong terus kenapa? Mulai sekarang, gua bukan orang Daxia. Gue orang Ying. Nama gua Fujiwara Yifei. Ketua klan. Anjing yang bagus ya, anjing bagus. Bocah tengik, kesabaran gue ada batasnya. Gue masih berdiri di sini. Lu beneran mau mati ya? Walaupun Zaer masih kecil, tapi nggak takut lu kalau berani sini maju. Zaer, awas! Xiaojia pasti mati kali ini. Tuan Fujiwara turun tangan. Siapa yang bisa lawan dia? Ini apa yang terjadi? Fujiwara Gang, dia jagoan negara Dai, petarung terhebat, bocah yang masih minum susu. Gimana bisa tahan pukulan penghancur batu? Ini Wah, hebat juga. Ternyata kuat juga kamu. Gua tuh udah ngeremehin lu selama ini. Ketua Tong, cepat lihat itu. Fujiwara Gang nggak bisa apa-apain anak itu. Dia tahan. Xiaojia, dia beneran nahanin pukulannya. Zaer, Keren banget. Tuan Fujiwara. bagus. Ketua, Gua nggak percaya. Lo cuma bocah anak 7 tahun. Gimana bisa tahan pukulan gua? Yang gua latih 20 tahun? Pukulan lu. Nggak sehebat itu kok. Anak kecil kayak gua aja bisa tahan. Mau gua bilang, kalian cuma semut kecil. Nggak bakal bisa goyangin negara Daxia sedikit pun. Gua nggak percaya bocah kayak lu bisa tahan pukulan gua. Rasain ini. Latih. Goals!
Bagus. Semua Jepang apaan tuh? Masih gini doang. Lemah banget sih. Tuan Fujiwara. Zair, kerja bagus. Xiaoza, kamu bikin keluarga Tom bangga banget. Hebat. Oke, anak ini Bukan anak biasa ya. Sokongan Fujiwara Gang. Kita ditunjukkan. Anak ini berbakat luar biasa. Ini bergabung negara kita. Baka, dasar bocah sialan. Lepasin gua. Tapi Bang, kita ngomong kasar itu nakal. Hati dulu kamu. Dasar brengsek. Kau, Brengsek besar. bagus. Pukul terus. Tampar lagi. Anak ini jago banget. Bagus. Dasar brengsek. Balik ke negara lu sana. Dasar anak kurang ajar. Balik ke kampung lu sana. Fujiwara Tsuyoshi, dasar pecundang nggak berguna. Angkat dia pergi. Oke. Siapa lagi yang mau? Kok langit gelap? Menang. Bagus banget, Xiaoja. Anak ini beneran luar biasa banget. Bikin kagum ya. Tadi, kalian udah robek 3 bendera perang kerajaan Dacia kami. Sekarang, kalian kalah. Bendera kalian harus patah. Kerajaan daing kami nggak bisa terima hinaan ini. Mana jagoan kerajaan daing kami? Pecah bawa kencur ini, tangkap dia. Wah, adik kecil yang ganteng banget. Ayo panggil kakak. Kamu seumuran ibuku. Gak bisa panggil kakak, harus panggil tante. Aku nggak mau jadi tantemu. Gimana kalau kamu jadi anakku aja? Ya kamu menyerah ke kerajaan Daing. Mama bisa temani kamu main tiap hari. Wanita daing ini beneran nggak tahu malu. Ini sih udah nggak punya muka. Orang Daeng emang gitu. Sekali cik apapun, pasti mereka pakai. Aku udah punya ibu. Aku nggak mau jadi anakmu. Punya ibu satu lagi kan bagus. Asal kamu mau jadi anakku. Mama bisa temani kamu tiap malam. Selalu bersamamu. Iblis. Aku nggak mau mengaku musuh jadi ibu. Dikasih baik-baik nggak mau cara kasar. Kalau kamu nggak mau jadi anakku, aku hajar sampai kamu mau. Xiaoja, tadi pedang wanita itu susah ditebak. Hati-hati ya. Teknik pedang saksa ini sangat aneh. Jangan sampai lengah. Pertarungan ini menyangkut harga diri bangsa Daxia. Kamu Xiaoja, kami cuma bisa andalkan kamu. Harus menang ya. Zair, semangat ya nak. Bocah ingusan yang belum disapi. Berani kurang ajar di depan kerajaan Daing. Sakurai, beri dia pelajaran. Tunjukkan kehebatan prajurit kerajaan Daing. Teknik pedang. Formasi 8 arah. Kamu kan perempuan. Aku udah kasih 3 kesempatan. Masih mau minta lebih lagi? Lepasin aku. Lepasin. Kamu sendiri yang minta dilepas. Jatuh kan? Bukan salahku. Akan kubunuh kau. Apa? Ya ampun. Ini jurus lonceng emas Daxia. Kamu udah kuasai kembang senjata? Tidak. Mustahil. Nggak mungkin. Kamu masih kecil. Meski latihan dari dalam kandungan, nggak mungkin bisa kembang senjata. Wah, ya ampun. Xiaoja, kita kapan bisa kuasai jurus sehebat ini? Luar biasa ya. Xiu ya teh. Kamu punya anak yang hebat? Ketua, Zair sehebat apapun, tetap keturunan Tong, anak Daxia. Benar sekali. Anak ini benar-benar keajaiban ya. Masih muda udah sehebat ini. Daxia punya bakat seperti ini. Pasti bakal jaya dong. Anak hebat, bikin bangga Daxia kita. Terus ngecek mas, oh sini. Orang yang so itu bukan tandingan sama sekali. Puas banget. Sial, bocah sialan ini kau punya jurus sehebat ini. Aku pengkhianat. Tinggal di sini. Pasti mati nggak karuan. Kamu kalah.
bendera kalian patah. Hei, dan kalian berdua serang aku bareng aja. Mimpi jadi jagoan negara yang kalian. Bakal gua hancurin. Berani hina negara yang kami. Lo tahu nggak? Lo cari mati. Cari mati ya. 100 tahun lalu, waktu kalian bunuh rakyat negara Daxia kami. Itu kan cari mati. Kalian jelasin habis-habisan tanah dan kekayaan negara kami. Itu bukan cari mati. Waktu kalian injak harga diri negara Daxia kami, suruh rakyat kami berlutut jadi anjing. Itu bukan cari mati. Gua tunggu saja. Gua masih muda. Pengalaman minim, ilmu belum tinggi. Tapi gua tahu air sungai Yangtze. Jadi darah gua tembok besar Cina. Jadi tulang gua. Leluhur gua bilang, di tanah ini tamu datang ada aram. Serigala datang ada senapan. Daxia tak boleh dihina. Daxia tidak boleh dihina. Kalian berdua demi kehormatan Dayan. Serang dia sekarang. Bunuh bocah itu, si bocah sialan itu. Baik. Bocah sialan yang cari mati, jangan pikir Punya jurus lonceng emas itu hebat. Di depan kesatria kekaisaran Dayan. Kau cuma bisa berlutut minta ampun. Kalian mau bela diri Daxia? Cuma jurus lemah. Enggak ada apa-apanya. Hari ini pasti akan kubuat kau mati berdarah di sini. Bajingan kecil, matilah kau. Kau cuma bocah kecil. Kok bisa punya tenaga dalam semurni ini? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin banget. Ilmu bela diri Daxia itu hebat loh. Ada pepatahnya. Hei, apa yang namanya yang dalam itu? Kalian mana ngerti? Aku diam di sini, kalian pukul aja. Kalian tetap nggak bisa tembus lonceng emasku. Bocah sialan jangan sombong. Rasakan tebasan angin topan. Tebasan berantai. Kalian belum sarapan ya? Tenaga segitu doang, kayak ngaruh gatel aja. Ayo, ayo. Bocah aja nggak bisa kalahkan. Malu-maluin. Jagoan Dayan malu-maluin ya. Hajar dia. Tenung Heka. Banzai. Pedangnya udah patah. Udah habis akal kan? Negara Yinglu, cuma tinggal lu seorang. Jangan sombong dulu. Gue punya pedang iblis mula masa. Bisa nembus lonceng emas. Baju besi. Nomura Taro. Tangkap pedangnya. Hari ini gue bunuh lo demi kekaisaran Ying. Bunuh lo. Saer. Hati-hati pedang iblisnya. Bocah sialan. Lonceng emas lo. Udah gue tembus. Pakai pedang iblis kekaisaran Ying. Gue mau lihat lo bisa apa sekarang. Raja negara Ying. Ini perjanjian perang. 100 tahun antara Daxia dan negara Ying. Kenapa bisa gampang langgar aturan kayak gini? Minta bantuan dari luar. Dasar pengecut licik. Bener-bener gak tahu malu. Orang negara Ying ini gak tahu malu. raja apaan tuh? Dasar bajingan. Gue cuma ganti senjata buat prajurit gue. Emang kenapa? Kalau berani, kalian juga bisa ganti senjata buat bocah ini. Ganti senjata dong. Bangsa Daxia kita berdiri di puncak dunia selama 5.000 tahun. Melewati badai tanpa pernah jatuh. Warisan kita begitu kuat. Mana bisa negara kecil kayak lu bandingin sama kita? Tombak api lunggu. Wah, pistolnya keren banget. Ini buat aku. Pistol ini adalah milik Daxia, harta karun negara. Hari ini kuberikan padamu. Dong Xiaozi, hancurkan musuh asing. Angkat nama besar Daxia. Biar para penjahat busuk itu juga tahu siapapun yang ganggu Daxia pasti akan dihancurkan. Nomura, taruh. Mau aku aja sampai jatuh? Atau mending loncat sendiri? Prajurit Dae yang gagah. Cuma mati berdiri. Enggak pernah berlutut. Aku prajurit nomor 1 kekaisaran Dae. Masa takut sama kamu? Bocah ingusan kayak gini. Lagian, aku punya pedang mula masa di tangan. Grinsan! Cuma segini kemampuanmu. Mau lawan aku? Jangan bunuh aku. Berlutut. Ampun Tuan, aku nggak mau mati.
Kalian lihat? Orang Dai ini tadi baru aja bilang lebih baik mati berdiri, nggak mau hidup berlutut. Belum sampai semenit, langsung berlutut. Rupanya lebih cepat dari balik telapak tangan. Ngomong kosong, prajurit nomor 1 Dai. Lututnya kayak kadavernya. Langsung aja berlutut. Kata-kata sombongnya jadi lelucon kan? Aku nggak mau mati. Murataro, kenapa harus kuampuni kamu? Kenapa gua harus ampunin lu? Oh. Gua mau bergabung dengan kerajaan Daxia. Mulai sekarang, gua bukan lagi orang Dain. Gua adalah orang Daxia. Nama gua bukan Murataro. Nama gua panggil lu Papa. Nama gua Tongtaro. Papa. Gua baru 6 tahun loh. Anak lo ini tinggi banget, gede banget lagi. Keluar, mungkin lu abang gua. Enggak, gua nggak bisa terima lo. Nggak apa-apa, Papa. Baru kali ini gua lihat yang kayak gini. Demi selamat. Sampai leluhur pun ditinggalin. Tongtaro katanya. Menurut gua, harusnya perintah Taro. Angin dari mana kencang, ke situ dia ikut. Coba kalian lihat nih. Si prajurit pertama ini emang berani banget ya. Tadi masih sok jagoan. Sekarang sudah jadi orang Daxia. Mau pakai marga Tong lagi? Ganti nama jadi Tong Thailang. Gila, ngakak banget gua. Ngakak gua. Si Nomura ini, bukan. Si Tong Thailand. Mukanya tebal banget kayak tembok. Kayak lu gini. Mau jadi orang Daxia? Mau jadi orang Daxia? Lahir lagi aja di kehidupan depan. Nomura Thailand. Dasar anjing lu. Berani lu khianatin gua. Khianatin Dai. Dasar nggak tahu diuntung. Makanya lu. Selama ini gua perlakuin lu gimana, ha? Lu berani lakuin hal kayak gini? Raja Negara Dai. Lu ngomong apa maksudnya? Gua nggak ngerti. Yang gua marahin itu lu. Makanya lu. Nomura Thailand. Lu itu dasar pengkhianat nggak punya hati nurani. Raja Dai. Lu pasti salah orang. Woi udah bilang tadi. Gua bukan orang negara Dai. Nama gua bukan Nomura Thailand. Gua Tong Thailand. Lu pasti salah orang. Ayah. Batayaro. Perjanjian perang 100 tahun. Anggap saja Daxia kalian menang. Ayo pergi. Raja Yingguo, apa maksudnya anggap Daxia kami menang? Aku secara terhormat, kalahkan 4 jenderal kalian berturut. Ini bisa dibilang nggak? Daxia yang menang. Yingguo kami. Kalah. Sekarang cukup kan? Kau kibarkan bendera Daxia si sakit. Pamer kekuatan terus. Sekarang kalah. Mau pergi gampang gitu. Kau pakai kekerasan. Buat ancam aku. Aku ini raja satu negara. Berani macam-macam. Ancam? Ya emang aku ancam kau. Kau berani hina Daxia kami. Peduli amat kau raja atau apa. Tetap kubuat kau berdarah di sini. Betul. Terus kau mau apa? Hadiah kalian terlalu busuk. Kami gak mau. Bawa balik. Baik, ku bawa sekarang. Tunggu. Mau bawa gampang gitu. Harus kuberi pelajaran. Terus kau mau aku gimana? Jangan keterlaluan. Maka habisnya bendera. Kau benar-benar keterlaluan. Aku raja satu negara. Mana mungkin aku lakukan hal memalukan seperti ini? Kau berani hina Daxia kami. Harus bayar harganya. Hari ini, kalau kau nggak nurut, jangan harap bisa pergi. Makan, habiskan. Makan! Makan! Oke, nggak bisa menolak garis kedaulatan. Jangan harap hidup keluar dari sini. Bagus. Makan. Suapin aku satu-satu. Habiskan. Jangan sisain sedikit pun. Udah makan. Makan dong sayang. Makan. Aku makan. Ini aku makan. Makan dong.
Cepat makan dong. Makan dong. Buruan makan. Makan dong. Buruan makan. Makan dong. Buruan makan. Aku udah habis. Rasain lo. Lepasin aku dong. Negara yang kami nggak berani lagi deh. Mulai sekarang, negara Ying pada Daxia. Selalu tunduk dan patuh. Cepat bantu aku berdiri. Pelan-pelan dong. Aduh, perutku mau meledak nih. Bakar. Pelan-pelan. Ya. Raja, Tong Xiaoja berhasil. Tong Xiaoja tak mengecewakan. Silakan Ying, jaga bendera Daxia. Kembalikan tombak Xian ini. Bagus. Wah, ternyata pahlawan muda ya. Daxia punya kamu. Beruntung. Sungguh beruntung. Tombak Xian ini adalah hadiah untukmu. Terima saja. Ibu, Kalau raja yang kasih, terima aja. terima kasih tombaknya. Tong Xiaoja hebat. Saudara Tong, keluarga Tong melahirkan naga. Wah, selamat banget ya. Keluarga, Meng. Kalau punya keturunan kayak Tong Xiaoja, aku pasti ketawa dalam mimpi. Pertarungan Tong Xiaoja. Keren banget. Buat negara Daxia. Bangga deh. Saudara Tong, gimana caranya didik keturunan yang sehebat ini ya? Ajarin dong kami. Terlalu. Kalian terlalu memuji. Aduh, malu ngomongnya sih. Malu banget ya. Dulu, aku malah meremehkan Tong Xiaoja. Dan selalu menyusahkan dia. Dia bisa sehebat ini. Ini, semua itu usahanya sendiri. Mana Tong Yifei? Si pengkhianat bangsa yang durhaka itu, ternyata udah kabur duluan. Bisa lari sih, tapi nggak bisa sembunyi. Si Tong Yifei ini, cepat atau lambat pasti kena balasan. Empat kepala klan. Kalian berjasa menjaga kehormatan negara. Luka kalian parah. Tinggal dulu di ibu kota untuk pulih. Terima kasih, Yang Mulia. Tong Xiaoja, kamu sudah berjasa besar untuk negara. Aku mengangkatmu jadi jenderal pemimpin negara. Selain itu, akan kuberi hadiah untukmu. Kamu mau apa? Paman Raja, ibu bilang, aku harus jadi pria sejati yang gagah. Zaire bisa jaga semua. Zaire senang banget. Zaire nggak mau hadiah. Tidak bisa. Daxia selalu memberi penghargaan pada yang berjasa. Kita nggak boleh bikin prajurit kecewa. Dan kamu sudah berjasa besar. Harus dapat hadiah. Ibu. Ibu kan kangen sama kakek. Zaire juga mau lihat. Pakai kayak apa? Kali ini, kita bisa rayakan di rumah kakek nggak? Zaire, kamu udah besar ya? Baiklah, di rumah kakekmu. Kita adakan pesta besar. Merayakan Tong Xiaoja kita. Jadi jenderal pelindung negara. Pemuda perkasa. Pemuda perkasa. Jenderal negara. Pemuda perkasa. Jenderal negara. Pemuda perkasa. Jenderal negara. Pemuda perkasa. Jenderal negara. Pemuda perkasa. Tong Xiaoja, kamu bikin aku jadi pengkhianat. Sekarang aku jadi dulu semua orang. Kamu nggak punya rumah. Aku pasti balas dendam padamu. Tong Xiaoja, kamu kan punya lingkaran sihir Jiankun. Benih iblis, musuh jalan kebenaran. Kalau aku kasih tahu ini ke aliansi Tianxia, kamu pasti mati tanpa kuburan. Lihat, ilmu anak kita makin hebat aja. Pantas saja di turnamen Muda Lusho. Dia juara 1. Semua orang Lusho jadi kagum sama keluarga yang kita. Lihat dong anak siapa dulu? Pasti hebat dong. Ayah, ibu. Aku udah kalahkan semua di Lusho. Bahkan aliansi Tianxia pemimpin dunia persilatan mau rekrut aku. Apa? Tianxia mau rekrut kamu?
Aduh, ini bagus banget. Aliansi Tianxia udah lama tertutup. 10 tahun sekali rekrut. Pahlawan terbaik. Anakku bisa masuk. Ini benar-benar patut dirayakan ya. Wali kota Lusau datang. Kok wali kota datang? Pasti dia tahu anakku masuk aliansi. Datang buat kasih selamat. Cepat-cepat. Selamat datang wali kota. Tuan Yin, selamat ya, selamat. Atas, makasih tuan kota. Tuan Yin, Raja menyuruh saya datang. Khusus untuk keluarga Yin. Perjamuan Ling Yun. Iya betul. Perjamuan Ling Yun ini khusus buat keluarga Yin. Keluarga Yin kalian. Ikutnya seorang yang terkenal di seluruh dunia. Saya. Raja kasih perjamuan. Ini buat keluarga Yin. Kehormatan terbesar kami. Perjamuan diadakan besok. Semua keluarga besar diundang hadir. Saya masih banyak urusan yang harus dikerjakan. Permisi dulu ya. Selamat jalan tuan. Selamat jalan Tuan. Rupanya aku gabung aliansi langit. Sampai raja pun tahu. Perjamuan Ling Yun khusus buatku. Anakku. Kamu hebat banget. Nyonya Yin, Jenderal Tong. Saya wali kota Lusou, Zhong Biwu. Atas perintah raja, datang mengawal. Wanzong silakan berdiri. Penghormatan ini lalu berlebihan. Nyonya Yin, Jenderal Tong adalah jenderal besar negara. Kekuatannya luar biasa. Kedudukannya tinggi. Bahkan kalahkan petarung Ying. Harumkan nama Daxia. Kami harus hormati. Itu sudah seharusnya. Tuan Zhong terlalu memuji. Betul Winter, kami adakan pesta Ling Yun buat keluarga Yin. Kami akan antar Anda dengan meriah. Nggak usah. Aku tuh udah lama pergi. Kalau terlalu meriah, tiba-tiba pulang. Pasti jadi bahan gosip. Kami pulang sendiri saja. Ini... Baiklah. Kalau Nyonya sudah memutuskan, kami pamit dulu kalau begitu. Siapkan pestanya. Kalau ada yang perlu, Nyonya tinggal bilang saja. Terima kasih Tuan Zhong. Zair, kamu sekarang memang jadi jenderal besar negara. Tapi di keluarga Yin semua tetap sesepuhmu. Kita harus rendah hati dan sederhana. Jangan sombong sedikit pun. Tenang Bu, Zair sudah ingat semua. Selamat. Raja adakan perjamuan. Keluarga Yin lahirkan naga. Kami rakyat Lusou. Ikut bangga juga. Lihat, perjamuan Ling Yun ini, Yin Ling Yun. Dari nama perjamuan ini saja. Sang raja sangat menghormati keluarga Yin ya. Nanti, Yin Ling Yun akan duduk di kursi Ling Yun. Mulai sekarang, siapa di dunia yang tak kenal dia? Sudah, semuanya. Perjamuan Ling Yun segera dimulai. Tuan Wali Kota juga akan hadir. Kepala klan, Nona Besar sudah pulang. Nona Besar. Xiu sudah pulang. Cepat persilakan masuk. Aduh, tahu anakku sudah sukses. Anak perempuan keluarga Yin yang sudah menikah, pada balik minta bagian. Kakak bawa nasib sial nikah ke keluarga Tong. Malah bikin suaminya mati. Sekarang balik. Jangan sampai jalan suksesku. Ikut kena sial juga. Nggak boleh terjadi. Pesta kehormatan anakku. Dia mana pantas ikut sih? Salam hormat, Ayah. Xiu, udah lama nggak pulang ketemu ayah. Ayah, putri ini tidak berbakti. Zair. Ayo sungkem ke kakek. Wah, jadi kakek ya ini. Zair sungkem ke kakek. Halo kakek. Cucu baik, ayo bangun cepat. Pulang itu udah bagus. Aduh, kamu ini ya, nak. Nikah udah lama banget nggak ada kabar sama sekali. Sekarang balik. Pasti bikin masalah besar di rumah mertua. Nggak ada tempat lain kan? Aduh, dulu ibu mau meninggal muda. Aku sebagai ibu tiri. Waktu itu udah merasa pernikahan ini nggak bener. Tapi kamu maksa mau nikah. Ayah, sekarang jadi kayak gini. Emang pantas rasain. Eka, Kamu kan udah nikah ke keluarga Tong, ya tinggal aja di sana dengan tenang. Sekarang suamimu mati gara-gara kamu, malah balik ke sini. Kalau sampai tersebar, orang bakal mikir perempuan keluarga Yin. nggak punya malu. Nggak tahu diri banget. Lagian, pulang ya pulang aja. Tapi ngapain bawa anak tiri dari keluarga Tong ini ke sini? Lihat, pakaiannya sok keren gitu. Mau sok jagoan di rumah yang ini. Lihat tuh, anakmu itu kelakuannya liar banget. Di keluarga ini nih, jangan sampai rusak aturan. Sekian tahun, kamu juga nggak belajar.
cara didik anakmu. Mampirin dia berbuat seenaknya. Udah, siu-siu pulang itu hal yang bagus. Kebetulan bisa ikut pesta linjun. Dia cuma janda yang suaminya udah mati. Mana pantas ikut pesta linjun anakku? Bibi Yun siuk-siuk. Kamu itu perempuan. Harusnya diam di rumah, nggak boleh keluar kemana-mana. Sekarang malah tampil di depan umum. Benar-benar keterlaluan. Muka keluarga Yin. Nggak kamu permalukan semua. Kata orang kan, anak gadis yang udah nikah kayak air yang ditumpah. Pesta linjunku bukan tempat perempuan buat ikutan. Kepala klien, anak gadis yang udah nikah nggak seharusnya ada di sini. Acara besar yang terhormat begini, pesta linjun hari ini hari bahagia Tuan Muda Yin. Ada janda di sini. Sial banget kan? Bener tuh. Di keluarga jauh kami, perempuan gak pernah duduk semeja. Apalagi di acara Tuan Muda Yin yang semuanya pesta linjun ini tampil di depan umum. Keluarga Yin memang selalu baik hati. Tapi nggak bisa langgar aturan dong. Biarkan dia ikut dulu. Ini kan bisa rusak acara Tuan Muda Yin. Kepala klan Yin, soal ini pikirin baik-baik ya. Anak gadis yang udah nikah bikin suaminya mati. Hari ini balik, entah bakal bawa masalah apa buat keluarga Yin. Pesta linjun hari ini penting buat masa depan Tuan Muda. Jangan sampai dia rusak. Ini Bukan gitu. Pesta linjun ini jelas dari paman raja buat Zaer. Zaer mau ketemu kakek. Makanya minta paman raja adain pesta linjun di rumah Yin. Posisi linjun ini bukan punya paman, tapi punya aku, Tong Xiaoza. Ini Tong Xiaoza, anak nakal sialan. Ngomong apa sih kamu di sini? Raja itu sangat terhormat. Mana mungkin kasih jamuan buat bocah kayak kamu? Aduh, jangan-jangan kamu di luar dengar gosip aneh-aneh. Terus datang ke sini ngarang cerita bohong. Mau pamer biar kelihatan hebat ya? Kamu bocah ingusan. Tahu apa sih kamu? Jamuan raja juga ngakuin linjun. Gabung sama aliansi Tianxia, bikin raja terkesan. Makanya dikasih ke keluarga Yin. Kamu cuma bocah kecil. Tahu apa sih? Hah, kayaknya kamu udah diajarin sama ibumu yang bodoh itu. Datang bikin rusuh di pestaku. Kepala Yin, lihat dong anak ini ngomong apa. Jamuan dari raja. Pasti buat. Orang hebat berbakat yang punya jasa besar dalam perang. Anak ini udah ngapain aja? Ini kan jelas-jelas bohong. Ngehina wibawa raja dong. menurutku sih dia cuma iri sama Tuan Muda Yin. Di sini sok-sokan ngomong hal-hal nggak masuk akal. Kepala Yin, jangan biarin dia seenaknya dong. Kalau sampai tersebar, nama baik keluarga Yin bisa hancur. Aku nggak bohong. Enggak. Zahir, tutup mulutmu. Mana mungkin jamuan dari raja jatuh ke anak 6 tahun? Ayah, Bibi, para tetua, Zaer nggak bohong. Emang dia yang berjasa besar, makanya raja kasih jamuan Liyun. Diam kamu, masih berani belain dia? Kamu itu dari keluarga Yin? Naik tanduk, putri terhormat dari klan besar. Kok bisa punya anak yang ngomong ngawur gini? Gimana sih cara kamu jadi ibu? Untung anak ini nggak bermarga Yin. Kalau iya, leluhur keluarga Yin kita pasti udah marah banget sampai loncat dari kuburan. Tong Xiaoza, kamu itu keponakan kandungku juga. Hari ini aku ajarin kamu. Raja kasih jamuan Lingyun. Kenapa namanya Lingyun? Karena namaku Yin Lingyun. Dengar nama ini. Jangan nggak tahu. Lupa dia Injokku. Bukan. Bukan gitu. Ini cuma kebetulan. Paman raja kasih aku. Karena jasaku besar. Makanya Lingyun yang dikasih ke aku. Mana ada kebetulan kayak gitu? Anak ini sampai sekarang masih aja ngotot bohong. Ya. Anak ini jelas banget lagi bohong. Bikin malu ibunya juga. Sama-sama bikin malu di depan orang. Oke. Udah cukup kan? Kepala klan Yin, cepat usir mereka berdua dari sini. Nanti kalau wali kota datang, makin susah ngurusnya. Xiu, kalau kamu masih menghargai aku sebagai ayahmu, bawa anakmu, cepat pergi dari sini. Zaer dia beneran nggak bohong. Cukup. Diam kamu. Jadi, Kamu mau ambil kehormatan adikmu. Bilang itu punya anakmu gitu. Aku Tong Xiaoza hari ini duduk di sini. Lihat siapa yang berani nggak terima. Suka lihat siapa yang berani nggak terima. Dasar anak kurang ajar. Bener-bener nggak tahu malu. Kursi Lingyun ini bukan tempatmu duduk. Cepat turun dari sana. Bocah yang nggak tahu diri. Posisi Lingyun ini adalah kursi tertinggi di perjamuan Lingyun di seluruh kerajaan Daxia. Dengan ratusan juta rakyat, di bawah satu orang, dan di atas jutaan orang lainnya. Hanya yang tak terkalahkan yang boleh duduk. Hanya naga dan Phoenix pelindung negara yang layak. kamu bocah ingusan ini. Cepat turun sekarang juga. Paham nggak? Perjamuan Lingyun ini hadiah dari raja untuk keluarga Yin. Kamu yang bukan keluarga, bertingkah seenaknya di sini. Bener-bener nggak hormat. Kalau sampai wali kota tahu soal ini, seluruh keluarga Yin bakal kena. Kamu sanggup tanggung jawab? Anak ini pasti udah gila ya. Nggak mikir dulu dia itu siapa.
Kamu itu ya, memang nggak punya nasib duduk di atas Lin Yun. Meskipun kamu rebut kursinya, itu nggak akan mengubah apapun. Tapi mana sih? Itulah jalan hidup Tong Xiaoza. Pesta ini memang hadiah dari Paman Raja, khusus buat aku. Kursi ini memang seharusnya milikku. Dan aku mau ibuku duduk bersamaku. Ibu, sini. Tong Xiuza, kamu berani melawan tetua. Kurang ajar. Pesta dari raja seharusnya untuk memuliakan klan Yin Ling Yun. Tapi kamu malah rebut tempat orang. Nggak tahu diri. Kamu cuma mempermalukan nama Ling Yun. Zaer. Dasar kamu anak kecil yang nggak tahu aturan. Di keluarga Yin, bukan tempatmu bicara. Jangan macam-macam. Xiu, kalau kamu masih anggap aku ayahmu, cepat bawa anakmu itu. Turun dari sana. Kalau enggak, jangan salahkan aku lupakan kasih ayah. Zaer bela bendera negara. Jasanya nggak bisa diragukan lagi. Kalian mau akui atau nggak? Terserah. Aku sebagai ibunya. Walau harus lawan semua orang, aku asik yang hadir di sisinya. Bagus. Gua jatuh nggak jauh dari pohonnya. Yin Xiu, kamu emang nggak tahu diri. Dasar budak hina, sama kayak anakmu. Sama-sama nggak tahu malu dasar sampah. Berani-beraninya menodai. Tak talingin anakku. Benar-benar kurang ajar. Nggak punya malu. Ibu dan anak ini Bukan cuma bikin malu keluarga Yin, tapi juga bikin kita keluarga terhormat jadi malu. Hari ini, kalau nggak diajar biar kapok. nanti Dia bakal naik ke kepala kita. Buang air sembarangan. Bikin dunia jadi kacau balau. Dasar terkutuk. Kamu benar-benar udah kelewatan. Cepat turun sekarang. Kau kena kutukan ya. Cepat turun sana. Jangan bikin orang muak lagi. Kalau nggak bikin semua marah. Kalian ibu dan anak bakal tenggelamkan hidup-hidup. Xiu, kalau kamu masih anggap aku ayahmu, cepat bawa anakmu itu. Turun sekarang. Kalau nggak mulai hari ini, aku nggak punya anak kayak kamu. Kamu dan anakmu nggak bakal punya tempat lagi. Ayah, Aku nggak tahan lagi. Aku mau bunuh orang. wali kota Luzon sudah tiba. Zaer, cepat turun. Tuan wali kota sudah datang. Meskipun Paman Wali Kota datang, dia juga harus minta aku duduk di sini. Hormat Tuan Wali Kota. Salam Tuan Wali Kota. Raja beri pesta. Ini kebanggaan Luzhou kita. Silakan berdiri semua. Tuan Wali Kota, maaf banget. Pesta Ling Yun ini harusnya khidmat dan terhormat. Tapi kami nggak hati-hati. Ada yang nyusup ibu dan anak yang nggak tahu diri ini. Mohon Tuan Wali Kota maklum ya. Ibu dan anak? Ibu dan anak yang kalian maksud, mereka itu? Tuan Wali Kota, ibu dan anak ini dari keluarga Yin kami. Anak perempuan yang udah nikah, lahir di keluarga Tong. Anak haram yang nggak punya sopan. Tuan Wali Kota, tolong tunggu dulu. Keluarga Yin kami akan segera usir mereka keluar. Kamu bilang apa? Usir mereka keluar. Iya, betul. Tuan Wali Kota, mereka ini muka tebal banget. Masa duduk di kursi Ling Yun ini? Kami udah bujuk mereka turun terus-terusan. Tapi mereka nggak tahu malu. Tetap mau rebut kursi Tuan Muda Yin. Nggak mau turun sama sekali. Tuh Tuan Wali Kota. Kami kota Luzhou. Semua keluarga terhormat ada di sini. Kami bisa jadi saksi buat keluarga Yin. Semuanya tunggu sebentar ya. Nggak perlu keluarga Yin turun tangan. Keluarga uang kami bisa usir ibu dan anak ini keluar. Kalian, Kalian satu-satu. Bagus tuh sekali. bagus banget ya kalian. Ini udah kewajiban kami. Memang. Kok nggak awal kita yang datang? Usir ibu dan anak ini keluar sekarang. Biar nggak ngotorin mata Tuan Wali Kota. Dasar buta kamu, nggak kenal siapa dia. Berani kurang ajar di depan. Jenderal besar negara. Wali Kota, diam kamu. Berlutut sekarang juga. Tuan Wali Kota. Ini kenapa ya? Aduh, pasti ibu anak yang nggak tahu malu ini. Rebut kursi Ling Yun, bikin Tuan Wali Kota marah. Nyalahin kita, nggak jaga pesta raja dengan baik. Ya Tuan Wali Kota, tolong tenang dulu. Kasih waktu kami. Kami segera usir mereka keluar. Udah kubilang kan, usir aja mereka. Itu udah untung buat mereka. Menurutku sih, harusnya bunuh aja di tempat. Biar nggak ada yang berani hina pesta raja lagi. Yin Xiu, kamu masih bawa anakmu yang sering mati ini duduk di kursi Ling Yun. Mau paksa keluarga Yin. Di hari bahagia ini, harus hajar kamu ya. Sialan kalian. Gara-gara kalian aku ditampar Wali Kota. Kalian mau sampai ngakain berapa orang lagi baru puas? Xiu, dengerin kata ayah ya. Cepat bawa anakmu pergi. Ayah, kalian semua salah. Ibu, jangan ngomong sama mereka. Mereka makan nasi gratis bertahun-tahun. Kalian udah segede ini. Masih kalah sama aku yang baru 6 tahun. Oke. Nggak usah banyak ngomong. Kubunuh kamu sekarang. Mau bunuh siapa? Bunuh dia.
Dia jenderal besar negara. Berani bunuh dia. Wali kota Luceng Chong Biu, hormat pada jenderal besar negara. Chong Biu, wali kota Luceng, memberi hormat kepada jenderal besar pelindung negara. Wali Kota Chong, silakan berdiri. Dia jenderal pelindung negara. Dia baru 6 tahun loh. Tuan Wali Kota, ini pasti ada yang salah kan? Dia cuma bocah kecil. Mana mungkin dia jenderal pelindung negara? Ini gimana sih? Nggak mungkin. Kok bisa gini sih? Sangat sudah. Tadi gua baru aja ngehina jenderal pelindung negara. Ini kan dosa hukum mati keluarga. Ini kita buta semua. Tuan Wali Kota, ini kenapa bisa gini? Dia cuma anak umur 6 tahun. Sedangkan anakku Yin Ling Yun yang harusnya dapat temuan dari raja. Anakmu layak dapat jamuan. Anakmu buat negara. Karena siapa? Pantas dapat jamuan raja? Walau bukan buat gua. Nggak mungkin juga. Dikasih ke bocah 6 tahun. Jenderal besar, berani kau hina? Semuanya pertempuran 100 tahun. Dong Xiaojia menjaga bendera negara. Raja menghadiahkan tombak api ungu dan mengangkatnya jadi jenderal besar. Lucu sekali kalian orang-orang buta ini. Nggak kenal pahlawan muda. Jamuan Ling Yun hari ini khusus raja adakan untuk Dong Xiaojia. Jenderal, keluarga Zhou Butang gak kenal orang besar. Sudah lancang pada jenderal. Ampuni kami. Jenderal. Ya. Ini Ling Yun yang nipu kita. Kita beneran nggak tahu. Posisi Ling Yun itu punya Anda kan? Aduh, kita beneran nggak tahu ya. Kalau kita tahu, mana mungkin kita berani lawan jenderal? Bukan dibilangin dari dulu. Kalian gak mau dengerin. Cuma gara-gara aku masih kecil, ibu bilang, hukuman apa buat mereka? Mereka emang buta. Tapi kita nggak boleh kejam. Tuan Song, kurung mereka, biarin lapar 2-3 hari. Biar kapok aja. Baik Nyonya Yin. Kalian berani hina jenderal besar. Harusnya kalian dihukum mati. Tapi karena Nyonya Yin baik hati, dia nggak mau ribut. Terima kasih Nyonya. Makasih Nyonya udah gak bunuh kita. Pengawal, bawa mereka sekarang. Kurung di penjara 3 hari. Pakai hukuman. Ayo jalan. Ayah, Bibi, adik, Zair nggak bohong. Aku juga nggak bohong. Sekarang kalian paham kan? Siu-siu. Ayah minta maaf. Nggak percaya kamu sama Jair. Aduh. Ini semua salahku. Aduh, aku emang buta nggak bisa lihat orang. Kita kan satu keluarga. Keluarga yang darah dagingnya nggak bisa dipisah. Aduh. Nah, cepat mengasih ke kamu. Minta maaf sama keponakanmu. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Dia cuma bocah ingusan. Yun ngomong apa kamu? Emang kita yang salah duluan? Cuma minta maaf doang. Masa kamu keberatan? Nak, jangan bikin ayahmu marah. Cepat minta maaf. Dia jenderal Besa. Dia utusan pelindung negara. Terus apa urusannya sama aku? Aku juga jenius satu generasi. Bahkan pemimpin aliran kebenaran. Aliansi Tianxia mau merekrut aku. Kenapa aku harus minta maaf? Kebocah 6 tahun. Bagus. Aliansi Tianxia berkuasa di dunia. Menumpas iblis, dikagumi semua orang. Siapa pun tak bisa buat orang Aliansi Tianxia tunduk. Guru, ketua besar Aliansi Tianxia. 100 tahun Aliansi tak turun gunung, fokus melawan iblis. Anggotanya jarang muncul di depan umum. Tak kusangka tetua besar datang ke Luzhou kami. Tetua besar. Aduh, keluarga yang kami tak pantas. Nabu merendahkan diri kemati. Yun cepat beri salam ke tetua besar. Yin Ling Yun dari keluarga Yin Luzhou. Kalian guru. Ling Yun, kenapa ada orang tak peduli statusmu di aliansi, menyuruhmu tunduk? Guru itu dia orangnya. Dia andalkan dukungan wali kota Luzhou dan jaminan Raja Daxia. Dia tuh menghina aku habis-habisan. Merendahkan aku. Sama sekali tak kasih muka Aliansi Tianxia. Bocah 6 tahun. Berani begitu sombong. Aliansi Tianxia hebat apa? Waktu Yingguo menyerang Daxia kita, kalian orang Aliansi Tianxia. Pada kemana? Tak ada satu pun dari Aliansi yang bantu kita. Lawan apaan? Hei, Dong Xiaojia, jangan pikir kamu dapat jasa kecil yang nggak ada artinya. Terus bisa ngomong seenaknya di depan tetua besar. Aliansi Langit adalah pemimpin keadilan dunia. Sama namanya mereka kemenar demi keadilan dunia. Kamu berani-beraninya nggak hormat. Dan nantangin kamu. Guru, lihat tuh. Bocah sombong ini berani ngajarin Aliansi Langit. Dia udah benar-benar keterlaluan. Kayaknya udah bosan hidup ya. Jair, jangan ngomong gitu. Walau kamu berjasa besar buat negara. Tapi jangan sampai nggak bisa tenang. Ngomong baik-baik dong. Jangan kurang ajar sama tetua Aliansi Langit.
Zair sayang, dengerin kakek. Jangan kurang ajar sama tetua. Aku nggak mau sopan sama dia. Kalian selalu bilang aliansi langit adil banget. Tapi waktu yang nyerang negara Daxia kita, rebut tanah kita, bunuh rakyat kita, aliansi langit mana? Saya patung aja. Diam aja. Keadilan apaan tuh? Cuma sekumpulan orang yang pakai nama keadilan buat cari nama doang. Kamu bocah 6 tahun yang masih ingusan? Kalau apa kamu? Kamu cuma anak kecil. Berani ngomong sembarangan di sini. Aliansi langit lawan jalur iblis. Itu ancaman. Yang bisa musnahin umat manusia. Mana bisa? Perang Daxia dan Ing. Dibandingin sama itu, dasar bocah bodoh. Kamu nggak tahu. Aliansi langit selamatin manusia dari bencana. Jasa besar itu. Walau umurku baru 6 tahun, aku tahu bedanya pengecut sama jagoan sejati. Saya mati ya? Tetua Agung, Zair masih kecil dan polos. Dia ceroboh. Tolong demi mukaku. Maafkan dia kali ini. Tetua Agung, Zair cuma anak kecil yang polos. Bilang padamu, mohon Tetua Agung berlapang dada. Ampuni dia ya. Oh, Tetua Agung. Bocah kurang ajar ini sama sekali nggak hormat pada aliansi Tianxia. Hari ini kalau kau nggak kasih dia pelajaran, wibawa aliansi Tianxia kita, siapa lagi yang peduli? Tetua Agung, hari ini kau harus bela aliansi Tianxia. Lampiaskan amarah ini. Habisi bocah sialan ini. Betul, Guru. Dia menantang aliansi Tianxia. Terampuni. Hukum dia di depan umum demi kebenaran. Demi nama baik aliansi Tianxia. Kau benar sekali. Kalau aku tak menghukumnya berat, mana wibawa aliansi Tianxia? Hari ini akan kutunjukkan padamu akibat melawan aliansi Tianxia. Kekalahan kau tanggung. Tetua Agung tunggu. Tong Xiaojia berjasa bagi negara. Sekarang dia sudah jadi jenderal besar pelindung negara. Tetua Agung bertindak sekarang. Aliansi Tianxia. Nanti gimana jelasin ke raja? Aliansi Tianxia kami menjaga keadilan dunia. Apapun yang kami lakukan, nggak perlu lapor siapapun. Tidak. Aliansi Tianxia harus beri penjelasan pada Paduka. Salam yang mulia. Bangun semua. Pesan puas, yang mulia. Yang mulia, bocah ini udah hina aliansi Tianxia. Harus dihukum mati. Kalau dia nggak dihukum berat hari ini, aliansi Tianxia gimana bisa berdiri di dunia? Apalagi bicara soal keadilan. Ketua, Tong Xiaojia memang salah bicara. Tapi dia berjasa buat negara. Dia adalah pilar kerajaan Daxia. Kalau cuma gara-gara kata-katanya, Lalu mau bunuh dia. Gimana aku harus hadapi rakyat seantero negeri? Yang mulia, jangan bela bocah ini. Aliansi Tianxia demi keselamatan umat manusia. Bertahun-tahun lawan iblis, jasanya mana bisa dia tandingi? Ketua Agung, keselamatan rakyat Daxia juga jadi hal penting bagiku. Tong Xiaojia demi kerajaan Daxia rela taruh nyawa dalam bahaya. Jasa ini bisa dihapus. Kalau dia salah, Aku sebagai penguasa, aku bersedia minta maaf ke aliansi Tianxia atas namanya. tapi Aku tak izinkan kau di sini. Tentu dia. Raja, pikir baik-baik dulu. Demi bocah ingusan ini, kau mau lawan aliansi Tianxia? Apa worth it? Jasa Tong Xiaojia diingat rakyat. Aku sebagai raja negeri wajib lindungi pahlawan. Kalau pelindung negara saja tak bisa kujaga, maka aku masih punya muka apa hadapi seluruh rakyat? Dulu, Tong Xiaojia dengan tubuh tak kenal takut. Pertaruhkan nyawa, jaga kehormatan Daxia kita. Sekarang, Daxia kita pasti kerahkan seluruh kekuatan demi keselamatannya. Bagus, kata-kata bagus. Raja, tapi kau tahu nggak? Si Tong Xiaojia punya lingkaran setan Chen Kun. Dia anak iblis. Apa? Zair. Zair itu iblis. Nggak mungkin ini. Bagus. udah gua duga bocah sialan ini. Berani banget berbuat onar. Ternyata dia sisa kaum iblis. Kita semua ditipu. Kalau bukan guru, kita masih aja nggak tahu apa-apa. Masih kira bocah ini Orang baik-baik, kalau nggak bunuh dia sekarang, nanti kita semua bakal mati di tangannya. Lingkaran Chen Kun, senjata iblis terkuat. Penuh aura jahat yang ganas. Kekuatan iblisnya kuat. Kalau bocah ini kena kutukan, dia bakal jadi iblis pembunuh tanpa ampun. Saat itu, bukan cuma Daxia dan Ningguo, tapi seluruh dunia bakal berlumuran darah. Hancur lebur. Tetua, anak Sunesa, walau nakal banget. Tapi, dia cuma anak 6 tahun. Sisa iblis jahat. Walau dia masih anak kecil, tetap harus dibunuh. Kabar ini dari Tong Yifei Klantong. Masa sih orang Klantong bakal fitnah dia sendiri? Tong Yifei brengsek. Tong Yifei nggak punya malu. Pengkhianat bangsa. Kata dia itu nggak bisa dipercaya. Baik, kata Tong Yifei dari Klantong, aku nggak mau dengar. Kalau gitu, Tong Xiaojia, aku tanya kamu, berani nggak bilang di depan semua? Bilang dalam tubuhmu, nggak ada lingkaran iblis. Aku dalam tubuhku
Memang ada lingkaran iblis, Chan Kun. Ini Ini nggak mungkin. Tapi, walau aku punya lingkaran iblis, Chan Kun, tapi aku bukan orang jahat. Aku anak baik. Oke apanya? Dari dulu baik dan jahat nggak bisa bersatu. Anak iblis ini nggak boleh hidup di dunia ini. Gue tetua besar aliansi langit. Enggak, Alien, biarkan iblis lahir. Hari ini, gue harus bunuh lo. Oh Tuan, gue mau bicara. Mau bilang apa? Hari ini dia harus mati. 6 tahun lalu, lingkaran iblis Chan Kun muncul. Leluhur Klantong dan ayah Tong Xiaozhe demi semua orang di dunia korbankan nyawa mereka buat menyegel lingkaran iblis di dalam tubuh Tong Xiaozhe. Dia cuma anak kecil, udah menanggung demi semua orang. Nasib yang begitu kejam. Dia juga korban tahu. Tapi kalian, kenapa kalian terus menyakiti dia? Menghina dia, bahkan mau bunuh dia juga. Dia anak iblis. Bertahun-tahun, kami ibu dan anak menanggung malu. Tiap kali Nesa pulang sambil nangis, ada yang jahat padanya, memaki dia anak iblis. Aku cuma bisa diam menemani dia menangis. Bilang padanya, jangan salahkan orang-orang. Ini memang takdirnya. Tapi hari ini, Nesa bilang sesuatu yang benar. Ini bukan takdirnya. Melawan takdir, itulah takdirnya. Kenapa harus? Dia sudah pakai lingkaran segel. Masih mau kalian bunuh juga. Kenapa harus? Hatinya baik banget. Udah berjasa besar buat negara. Kalian masih mau habisi dia. Dulu, dia bukan anak iblis. Sekarang, dia juga bukan. Dia kebanggaan aku Yin Xiu Xiu. Dia anakku. Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Apapun alasannya, dia bawa lingkaran setan Chan Kun. Itu ancaman buat dunia. Kalau nggak dibunuh hari ini, bahaya besar. Syuk-syuk minggir. Kalau enggak, kamu juga aku bunuh sekalian. Tetua Agung, hari ini aku nggak akan minggir. Zair nggak pernah punya niat jahat sama sekali. Bahkan itu cuma karena lingkaran Chan Kun langsung vonis dia mati. Sejak dia masih kecil, udah tanggung banyak penderitaan yang nggak seharusnya dia rasakan. Tapi dia nggak pernah menyerah. Malah selalu berbuat baik, lindungi negara Daxia. Tapi kalian mau bunuh dia begitu aja. Inilah yuk. Mau ngomong apa juga, nggak bisa ubah kenyataan. Tunggu. Tetua Agung, aku Yin Dianhe. Memang gak sanggup lawan aliansi Tianxia kalian. Tapi, Xiu Xiu itu anakku. Zair, dia cucuku. Kalau kau tetap mau mereka mati di depan mataku, maka bunuh aku dulu. Ayah, ini kenapa? Ini Mbak. Tuan, kau sudah gila ya? Kau mau lindungi anak iblis itu? Minggir kau. Dengar ya kalian. Zair, Dia bukan anak iblis. Kau mau mati ya? Tua. Tong Xiaozhe dia bukan anak iblis. Dia pahlawan kecil negara Daxia. Dengan hati baiknya dia bisa kendalikan lingkaran Chan Kun tanpa jadi iblis. Sekarang, siapa berani sentuh dia? Berarti lawan Kaisar, lawan seluruh negara Daxia. Kalian. Baik, aku nggak bunuh dia sekarang. Tapi, ada satu syarat. Tetua, asal Anda mau berbelas kasih. Bukan cuma satu syarat. 10 atau 110. Aku Yin Dianhe pasti setuju. Kerajaan Daxia rela berikan segalanya demi menjaga keselamatan Tong Xiaozhe. Baik. Kalau begitu Tong Xiaozhe harus pergi ke aliansi Tianxia. Ikut ritual pemurnian. Ritual pemurnian. Ini terlalu berbahaya. Ibu, ritual pemurnian itu apa? Ibu juga kurang paham. Ritual pemurnian adalah upacara aliansi Tianxia untuk menyucikan roh jahat dunia dan menghapus energi iblis dari dalam tubuh. Bagi yang sudah kerasukan, rasanya seperti tulang dicabut, lebih baik mati. Sedikit saja lengah, bisa kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Tetua, ritual ini terlalu berbahaya. Tolong berbelas kasihlah. Ganti syarat lain dong. Tua, ritual pemurnian iblis itu berbahaya. Aku sudah dengar soal itu. Bahkan orang dewasa pun susah tahan rasa sakitnya. Ritual ini terlalu berisiko buat Tong Xiaozhe. Risikonya terlalu besar. Bisakah kita... Raja, ini langkah terakhir yang kubuat untuknya. Tanpa ritual pemurnian untuk bersihkan aura iblis dalam tubuhnya. Nanti, sisi iblisnya meledak. Siapa yang tanggung jawab? Tong Xiaozhe, berani nggak kamu ikut ritual pemurnian? Zair, ini satu-satunya kesempatanmu. Kalau takdir nggak adil, lawan sampai habis. Ibu percaya padamu?
Ibu, tenang saja. Aku jadi kebanggaanmu. Kalau depan buntu, aku buat jalan sendiri. Kalau takdir nggak adil lah, saya dan tante nggak adil. Aku balik ke keadaan ini. Baik. 3 hari lagi. Yang siapa yang nunggu? Biar kamu gak kabur di jalan. Siu-siu. Ikut aku. Jadi Sanjara di sana. Kalau 3 hari lagi, Tong Xiaozha nggak muncul atau nggak bisa ikut ritual cuci iblis. Kamu sebagai ibu rela mati untuk tebus dosa ke dunia. Yang aku tanggung jawabku. Nggak libatkan orang lain. Zahair, setiap hari bersama kamu, ibu sangat bahagia. Ibu nggak pernah peduli kamu manusia atau iblis. Ibu cuma tahu kamu anak ibu. Zahair milik ibu, anak yang baik di seluruh dunia, anak paling baik. Tetua besar, aku ikut ke Tian Xiameng. Ayo pergi. Ibu jangan pergi. Zahair. Biarkan ibumu pergi. Sekarang kamu lebih baik siap-siap. Ritual cuci iblis 3 hari lagi. Tong Xiaozha nyawa ibumu sekarang ada di tanganmu. Semoga kamu gak bikin kami kecewa. Bikin ibumu kecewa. Aku pasti lolos ritual cuci iblis. Aku harus lindungi ibuku. Musik. Akhirnya. Ritual cuci iblis akan dimulai. Rencanaku akan segera berhasil. Mimpiku akhirnya akan terwujud. Tong Xiaozha, kamu harus baik-baik ya. Kamu harus lolos upacara penyucian iblis. Tong Xiaozha dari kantong centang datang ke aliansi langit untuk ikut upacara penyucian. Tong Xiaozha. Hai kamu, kita ketemu lagi ya. Kok kamu? Xiaozha, nggak nyangka kan? Ya, tentu saja aku. Xiaozha, gara-gara kamu di pertandingan itu, aku dipermalukan. Gara-gara kamu, ayahku usir aku dari klan. Aku jadi anjing terbuang. Sekarang, aku nggak bisa pulang. Ini semua salahmu. Bukan salahku. Kamu sendiri yang busuk hatinya. Waktu itu negara kita dalam bahaya besar. Kamu nggak mau bela negara, malah ikut sama musuh. Pengkhianat kayak kamu. Pantas dibunuh siapa saja. Aku udah gabung aliansi langit. Di dunia ini, siapa berani halangi aku? Kamu? Emang dia kayak kamu bisa masuk aliansi langit? Kenapa nggak bisa? Aku layak masuk. Aku udah kasih tahu aliansi. Kalau kamu punya lingkaran iblis, kamu itu anak iblis yang sembunyi di dunia. Aku punya jasa bocil ini. Jasa besar. Tong Xiaozha, kamu ngomong apa? Maksudmu adik seperguruanku nggak punya malu? Atau aliansi Tian Xiameng nggak punya malu? Berani banget kamu? Cuma bocah ingusan kayak kamu. Berani menghina kami yang punya sejarah 1000 tahun di aliansi Tian Xia. Dasar iblis, masih berani nyalahin orang lain. Kamu bawa kutukan iblis, lahir cuma jadi bencana. Dunia ini nggak butuh monster kayak kamu. Itu, kamu pikir kamu siapa? Berani bikin ulah di sini. Nggak sadar diri kamu itu siapa? Hari ini, kamu pasti mati di ritual pemurnian iblis. Selama ribuan tahun, tempat suci pemurnian kami. Sudah tempat banyak iblis besar. Enggak, mereka semua tak terkalahkan. Master iblis dengan kekuatan dahsyat. Kamu bocah iblis, berani masuk ke aliansi Tian Xia. Ini awal mimpi burukmu. Tong Xiaozha, jangan salahkan aku nggak ngingetin. Kalau kamu gagal di ritual pemurnian ini, ibumu Yin Xiu juga bakal mati karenamu. Dia melahirkan kamu, bocah iblis membawa bencana. Harusnya mati sebagai tebusan. Benar. Dunia ini nggak ada tempat buat bocah iblis kayak kamu berhenti melawan. Ini sudah takdirmu. Walau seluruh dunia cari musuhku,
aku nggak akan mundur. Karena aku harus lindungi ibuku. Baik, Karena kamu mau cari mati. Ikut kami. Kalian ini ritual. Penyucian iblis ini. Tong Xiaojia, ini ujian pertama. Ritual penyucian. Tangga penyucian iblis. Tangga ini punya rahasia besar. Setiap naik satu anak tangga, tekanannya makin berat. Terus nambah. Tambah 10.000 jin. Setelah anak tangga ke-10, setiap detik, kamu bakal kena tekanan 100.000 jin. Kayak besi yang terus ditempa. Tekanannya kayak palu raksasa. Tuan-tuan hapus hawa iblismu. Kikis sifat iblismu. Kalau kamu sampai tangga ke-10, kamu harus bertahan selama 1 dupa. Kalau nggak kuat, tekanan langit yang tanpa batas bakal hancurkan kamu seketika. Tubuhmu bakal remuk. Mati tanpa kuburan. Aku mau naik tangga ini. Tapi aku harus lihat dulu. Ibuku baik-baik saja. Bawa Yin Shushu ke sini. Zaer, ibu, aku nggak mau dianggap monster lagi. Aku mau semua orang tahu. Takdir, bukan nggak bisa diubah. Takdir ada di tanganku sendiri. Tuh kan, anak iblis ini gak kuat. Baru tangga pertama, dan gak tahan. Iya kan? Ini baru mulai. Baru 10.000 jin aja. Tunggu tangga kedua. Itu 20.000 jin. Demi ibu, aku harus kuat bertahan. Makin mereka mau lihat aku gagal, makin aku harus buktikan ke mereka semua. Tong Xiaojia bukan pengecut. Zaer, kalau nggak kuat, jangan paksakan diri. Ibu nggak peduli kamu monster atau bukan. Ibu cuma mau kamu selamat. Bu, tenang saja, aku pasti bisa berhasil. Aku mau tunjukkan, aku kebanggaan ibu. Bukan seperti kata mereka. Anak iblis. Anak ini kenapa sih? Udah tingkat 3 loh, masih belum roboh. Tenang aja, adik. Tangga pemurnian ini bukan buat anak 6 tahun. Bisa tahan beberapa anak tangga lagi. Dia bakal mati kerembuk. Apa? Bocah ini sampai tingkat 10? Gila banget. Oh, bocah ini kuat banget sih. Nahan 100.000 jin. Mau ke puncak. Walau dia sampai tingkat 10, dia harus tahan 1 jam lupa. Ingat ya, dia sekarang terus-terusan menanggung 100.000 jin. Lihat dia kuat sampai kapan. Dia nggak kuat lagi. Memangnya kenapa kalau kau sudah sampai tingkat 10, cuman perjuangan sia-sia? Sebentar lagi, kau bakal hancur jadi lumpur busuk. Anak iblis, ditekan oleh takdir langit. Ini nasibmu memang. Kau pikir ini bisa buktikan dirimu? Kau nggak akan bisa ubah apapun. Dia udah di ujung tanduk. Cuman anak iblis biasa, berani bermimpi lolos ujian suci. Nggak tahu diri banget. Lihat dia berantakan gitu. Masih mau jadi kebanggaan ibunya. Menurutku, dia cuma bahan tertawaan. Bentar lagi pasti ketahuan aslinya. Anak iblis ini bertahan sampai sini, cuma keberuntungan. Selanjutnya, dia nggak seberuntung itu. Tekanan langit bumi tanpa batas. Dia nggak kuat lama. Nggak lama lagi, dia pasti hancur berkeping-keping. Nggak tersisa apapun. Anakku sayang, jangan dipaksakan lagi. Ibu cuma mau kau hidup. Asal kau masih hidup. Selendang langit ini harus dipakai setiap hari. Kalau nggak terpaksa, jangan dilepas. Aduh, Guru, apa ini? Berat banget ya?
Xiaoza. Gagawin niyo! Ini, Kau bisa gini? Gimana dia bisa di bawah tekanan? 100.000 jin. Berdiri lagi. ini. Gila banget sih. Gila beneran. Iblis kecil ini. Beneran monster. Jubah roh yang dia pakai. Itu apaan sih? Kenapa begitu dilepas? Langsung bisa berdiri? Kamu. Ambil itu, lihat apaan? Jalan. Kak, baju ini. Baju ini berat banget. Nggak bisa diangkat. Dasar nggak berguna. Ini. Jubah roh ini. Paling enggak 100.000 jin beratnya. Apa? Berarti dia setiap saat nanggung beban 100.000 jin. Kok bisa gitu? Tong Xiaoza. Xiaoza. Emang pantas jadi murid guru. Pintar beradaptasi. Bagus. Ibu, Zair, ibu, aku berhasil. anak baik. Ini nggak mungkin. Dia cuma lagi bis yang dibenci semua orang. Kau bisa tahan tekanan langit yang mengerikan ini? Ini benar-benar nggak masuk akal. Anak iblis sialan. Nggak mungkin lolos tangga pemurnian. Pasti tangga pemurnian. Lama nggak dipakai. Rusak. Iya, tangga pemurnian ini pasti rusak. Kalau enggak, Masa bocah ini bisa lolos? bener. Jangan sok lolos tahap 1. Udah hebat. Tahap kedua ini, kalau lu bisa lolos, gua kasih kepala gua buat lu tendang. Oke, lihat aja gimana. Gua puntir, kepala lu sampai copot. Terus gua tendang. Kepala busuk lu gua tendang jauh. Oke. Ayo kita coba. Ujian tahap kedua ini. Jalan. Tong Xiaoza. Buka mata lebar. Lihat baik-baik. Ini ujian tahap kedua. Lonceng pemurnian. Benda ini punya energi yang sangat kuat. Kamu harus pakai tubuhmu untuk menabraknya 18 kali. Setiap kali nabrak, suara langit dan bumi yang murni itu bakal mengalir kayak ombak besar. Masuk ke tubuhmu dan menghantam jiwamu dengan keras banget. Kamu ini anak iblis. Makin kuat sisi iblismu. Suara langit bumi ini makin kuat juga melahapmu. Nanti kamu bakal ngerasa jiwamu kayak disayat banyak pisau tajam. Sekaligus sakitnya sampai darah keluar. Sampai itu meledak mati. Anak iblis yang sok jagoan ini bisa lolos ujian tangga pembersih. Cuma karena hoki doang. Kalau bukan karena tangga itu udah rusak lama dan error, dia nggak bakal bisa lolos. Hadapin lonceng pembersih ini, dia pasti mati. Pasti langsung tewas. Iya kan? Dia cuma bocah yang lagi hoki. Itu doang. Lonceng pembersih ini nggak bisa ditipu sama sekali. Energi iblis pekat di tubuhnya. Kalau kena suara suci langit bumi, langsung hancur berkeping-keping. Mati beneran nggak bisa selamat. Tadi dia lolos. Itu cuma kebetulan doang. Hei bocah, kalau nggak takut mati, ayo maju. Zair, lonceng ini berbahaya banget. Ibu khawatir kamu nggak kuat. Kalau kamu ngerasa nggak sanggup, langsung pergi aja. Ibu, Zair nggak akan ninggalin ibu. Manusia atau iblis, aku yang tentuin. Kali ini, aku mau ubah aturan dunia ini. Hidupku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan takdir. Hidupku milikku, bukan takdir. Lihat, udah aku bilang, dia pasti nggak kuat. Tunggu aja, suara langit bumi akan hancurkan. Jiwanya jadi debu. Bocah iblis kecil ini masih mau sok kuat. Kayak semut lawan gajah. Cari mati namanya. Sekarang kau nantikan betapa dahsyatnya. Gue jamin 18 hantaman ini lu pasti nggak bakal kuat. Semua jalan iblis, pantas mati semua. Bocah iblis kayak dia, masih mau lawan takdir. Mimpi di siang bolong, dia emang cari masalah sendiri. Inilah akhir nasibnya. Baru sekali hantam udah muntah darah. Masih ada 17 lagi loh. Mana mungkin dia kuat? Udah aku bilang kan, bocah ini tadi cuma lagi hoki aja. Hadapi kekuatan lonceng suci. Ketahuan aslinya kan, dia emang bukan orangnya. 500 tahun lalu, iblis terkuat di dunia. Hadapi lonceng suci ini, nggak kuat 9 kali. Suara langit, bocah iblis ini bego banget. Masih mau ubah aturan. Gua yakin dia, bentar lagi bakal dihancurkan. Suara langit bumi. Neza, kamu harus kuat ya. Ibu percaya kamu bisa. Ibu, aku nggak akan menyerah.
Neza. Jangan paksakan. Kalau nggak kuat, kita mundur aja. Bu, aku udah jadi anak iblis selama 6 tahun. Gak bisa lari lagi. Lari gak bakal selesaikan masalah apapun. Kali ini aku harus hadapi. Hadapi semuanya. Aku mau semua orang tahu. Memang kenapa kalau aku anak iblis, tetap bisa jadi pahlawan. Lonceng pemurni. Ayo maju. Nggak mungkin. Gimana bisa dia? Tahan sebanyak ini. Hantaman suara langit bumi. Dia kan masih anak kecil. Neza, Anak iblis ini, kok sekuat ini sih? Kok makin lama makin kuat? Jangan-jangan suara langit bumi ini nggak bisa tahan dia ya? Udah yang ke-8. Udah yang ke-9. Ya, dia laporin pasal iblis 900 tahun lalu. Pasti terkuat aliran iblis. Kekuatan anak iblis ini seberapa mengerikan sih? bocah ini gila banget. Kemauan dia, kok bisa sekuat ini? Kekuatan lonceng ini, gak mempan dia. Yang ke-11 bunyi. Yang ke-12 bunyi. Anak iblis ini, kalau dia lolos dari ujian lonceng pemurni, aliansi langit kita bakal malu besar dong. Jangan biarkan dia lolos dari lonceng pemurni. Neza, Qin Lingyun, Tong Yifei. Kenapa kalian langgar aturan? Aliansi Tianxia adalah pemimpin jalan kebenaran. Ritual penyucian punya aturannya sendiri. Kenapa kalian ikut campur? Kami ini lindungi semua orang. Kalau anak iblis ini lolos dari lonceng penyuci, suatu hari nanti sisi iblisnya bangkit. Dunia bakal hancur lebur. Kami nggak bisa diam aja. Seperti yang kau bilang, aliansi Tianxia pemimpin jalan kebenaran. Dan kami bagian dari aliansi Tianxia. Sudah pasti harus pikul. Tanggung jawab jaga dunia. Tindakan kami kali ini adalah kehendak kami. Betul, kami demi keadilan dan kebenaran. Nggak boleh biarkan anak iblis itu kacaukan ketertiban dunia. Kalau kita lembek sesaat, biarkan dia lolos. Maka dunia ke depannya masih tenggelam dalam kegelapan. Saat itu, muka kita mau ditaruh mana? Hadapi rakyat di dunia ini. Ternyata aliansi Tianxia memang begini. Mulut selalu ngaku jaga keadilan. Tapi di belakang, lakukan hal-hal licik dan curang. Benar-benar munafik. Sekarang, bahkan nggak mau pura-pura lagi. Baik. Karena kalian nggak peduli muka jalan kebenaran. Seenaknya ikut campur. Maka aku juga bisa bantu Zair kok. Zair, ibu bantu kamu tabrak barang. Lonceng penyuci ini kekuatannya dahsyat. Orang biasa yang bunyikan suara langit bumi akan rohnya hancur lebur. Dia ini bukan main-main. Kau pergi cuma cari mati. gila wanita ini. Demi anaknya, dia mau nabrak lonceng suci. Dia cari mati. Cepat hentikan dia. Ibu, kekuatan lonceng suci ini sangat dahsyat. Ibu nggak boleh ambil risiko. Zair nggak akan tinggalin ibu. Ibu juga nggak akan tinggalin Zair. Zair, kita bersama. Hadapi ketidakadilan dunia ini. Ya. Zair dan ibu bersama. Hancurkan semua ketidakadilan di dunia ini. Tabrak. Zair, ibu nggak apa-apa. Hati kita terhubung. Ayo, kita tabrak lagi bersama. Oke, tabrak. Ini tentang ke-14. 15. Tabrak lagi. Gawat, gawat. 16. Nggak boleh, harus dihentikan sekarang. Tong Xiaoja, aku juga seorang jenius. Tiga juga kuat bola. Sorry bang. Neza, ibu nggak apa-apa. Ibu, jangan tabrak lagi. Biar Neza yang lakuin. Nggak bisa. Dua orang ini terlalu kuat. Ditambah lonceng suci. Ini yang terakhir. Bentang ke-18. Bisa bunuh kamu. Ibu nggak bisa tanpa kamu. Walau ibu mati sekalipun, ibu tetap mau bersama Neza.
kalian gak akan bisa kalahkan kami ibu dan anak. Benar. Kalian nggak bisa kalahkan kami. Berani sentuh muridku. Lihat dulu, siapa gurunya? Nesa, guru datang bantu kamu. Nesa! Tabrak! Gila. Anak iblis itu ternyata beneran lolos ujian lonceng suci. Kok bisa gini? Dia cuma anak iblis yang kita anggap monster. Alah, tembus tingkat 2 kitab suci pembersih. Aku mimpi ya. Aku kira dia nggak mungkin bisa. Tapi dia berhasil. Penilaian kita selama ini salah semua. Dia berhasil. Anak iblis ini beneran berhasil. Kita dulu udah tekan dan ejek dia. Sekarang jadi bahan ketawaan. Kita berhasil. Nesa. Tong Xiaoja, walau kamu lolos ujian tingkat 2, tapi masih jauh dari cukup. Guru, Murid gagal. Ini bukan salah kalian. Kekuatan iblis dalam anak ini sangat kuat. Tanggap pemurnian dan lonceng suci nggak bisa apa-apain dia. Ini juga di luar dugaan kakek tua ini. Tapi untuk ujian ketiga ini, dia nggak mungkin lolos. Aku pernah bilang, kalau nasib nggak adil, lawan sampai akhir. Aku nggak takut kalian. Kau lahir iblis, sudah takdir. Kau pikir jadi anak iblis bisa seenaknya sendiri? Jalan kebenaran. Tak terima kau. Dunia fana ini nggak ada tempatmu. Cukup basa-basi. Ujian ketiga. Ayo. Jalan. Hidup di dunia harus hadapi segala hal yang melahirkan banyak pikiran jahat, sombongan, kemarahan, kesepian, keserakahan, kemalasan, kerakusan, nafsu. Ini 7 dosa manusia. Di sini adalah 7 dosa dalam hatimu. Kau harus kalahkan mereka, baru bisa lolos ujian ketiga ini. Baik. Aku akan hancurkan 7 dosa ini. Nesa, setelah masuk formasi, hati-hati ya. Ibu tenang saja. Nezari akan tunjukkan pada ibu. Siapa yang mau duluan? Aku kira 7 dosa ini susah banget. Ternyata gampang banget. Ini cuma nafsu birahi. Kau bocah 6, pasti bisa lewat. Yang berikutnya. Nggak semudah itu. Amarah dan kesombongan. 2 ini, bocah iblis jalan. Pasti nggak bisa lolos. Gampang. Gampang banget. Malas dan serakah. Kau masih kecil. Wajar belum kenal keburukan ini. Pasti mudah lewat. Dosa ini kok kuat banget. Tong Xiaoja, ini adalah dosa amarah. Dengan lingkaran setan cangkul di tubuhmu. Bocah iblis yang polos tapi gampang marah. Mau lewat sini. Mimpi di siang bolong. Rintangan ini pasti nggak bisa kau lewati. Sebentar, kau bakal dipukul sampai babak belur. Betul. Kira lewat yang tadi. Sisanya bakal gampang gitu. Mimpi saya. Dosa amarah. Khusus lawan. Bocah emosian kayak engkau. Ku beritahu kau. Di tubuhmu ada lingkaran setan yang penuh energi iblis. Tiap hari udah numpuk banyak amarah. Sekarang ketemu dosa amarah ini. Pas banget kena sasaran. Hari ini, lihat gimana kau selesaikan. Saya hati-hati. Kayaknya kejahatan ini nggak ada hebatnya juga ya. Hei Tong Xiaoja, kamu pikir udah nembus amarah, terus selesai gitu? Tadi, tenagamu nambah besar. Itu karena lingkaran iblis cangkul di tubuhmu. Mulai bergerak, energi iblisnya. Kamu nggak bisa terima. Makin kuat ya sekarang. Makin picu lingkaran iblis jangkul. Energi iblis meluap. Bikin 7 kejahatan di hati. Makin kuat. Nanti, kalau energi iblis jangkul bocor, dia bakal jadi iblis. Nggak ada yang bisa selamatin dia. Dia pasti mati. Dia bakal ditindih energi iblis cangkul di tubuhnya. Dia nggak bisa kuasai kekuatan ini. Tong Xiaoja, akhirnya kamu nggak kuat lagi.
lingkaran Kian Kun. Aku akan dapatkan kamu. Dengan kamu, aku bisa hapus semua kejahatan di dunia ini. Dunia nggak akan ada lagi. Jalan benar atau jalan iblis? Aduh, pinggangku. Hampir patah gara-gara kalian. Ini iri hati dan rakus. Bocah, kamu enggak Suka makan kan? Nafsu bakal bakar kamu sampai hilang akal. Nafsu rakus bikin kamu jadi binatang yang cuma makan. Nanti tunggu aja. Minta ampun di bawah 2 kejahatan. Tong Xiaoza, jangan remehkan iri dan rakus ini. Iri hati bakal bikin kamu benci semua yang orang lain punya Dan hilang arah. Rakus bakal bikin kamu tenggelam dalam nafsu tanpa akhir. Nggak bisa keluar. Kamu pikir cuma pakai kekuatan brutal bisa lolos gitu? Naif banget kamu. Makin kuat kamu, makin kuat juga kegelapan di hatimu. Ini semua buat hancurin kamu. Bocah iblis sombong, yang shock gitu. Lihat gimana kamu hadapi kali ini. Jael, kamu harus kendalikan dirimu. Jangan sampai digerogoti aura iblis. Ibu tahu kamu simpan dendam. Ibu juga tahu kamu kesal. Tapi kalau kamu dikuasai aura ini, kamu beneran jadi bocah iblis yang mereka bilang. Aku cuma mau makan anak sih. Tapi lingkaran iblis di dalam tubuhku. Auranya terlalu kuat. Dia terus serang pikiranku. Ibu, tapi tenang aja. Aku pasti berjuang habis-habisan. Gak akan tunduk pada takdir sialan ini. Dan gak akan biarkan aura ini kendalikan aku. Persetan dengan takdir brengsek. Mati kalian semua. Jael, jangan gerak. Ibu. Zael capek banget. Sakit banget. Lihat kan, dia lolos tahap 1 dan 2 terus kenapa? Sampai tahap 3 ini, tetap aja kalah juga kan? Dia cuma bocah lemah, yang nggak ada apa-apa. Perlawanan tadi cuma perjuangan sebelum mati. Itu aja. Sekarang dia akan jadi boneka iblis sepenuhnya. Hehe, ini sudah takdirnya. Gua kira dia beda. Bisa patahkan kutukan ribuan tahun. Yang nggak pernah lolos ritual suci. Tapi ternyata di dunia nggak ada yang bisa lolos dari ritual suci. Tong Xiaoza, sebentar lagi sisi iblisnya bangkit. Dan dibunuh 7 kejahatan dalam dirinya. Di tempat ini. Kalian bilang gua anak iblis. Kalau gitu, kamu tunjukin jadi anak iblis. Apa? Dia kalahkan kejahatan terakhir. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dia kalahkan yang terakhir. Berarti dia lolos ritual suci. Ribuan tahun, nggak pernah ada yang lolos dari ritual suci. Dia Jael. Jael, kamu kenapa? lingkaran iblis. Ini lingkaran iblis Kian Kun. Ritual suci nggak hapus aura iblisnya. Malah keluarkan lingkaran iblisnya dari dalam. Iblis cilik. Dia jadi iblis cilik. Dia hilang akal. Jadi cuman iblis pembunuh kilat. Kalian kan selalu bilang, mau hancurin aku. Hancurin lingkaran setan ini. Sekarang dia keluar. Lihat siapa yang hancur. Lingkaran setan muncul di dunia. Nggak ada yang bisa taklukkan anak ini. Zaer, ibu tahu kamu anak baik. Kamu bukan iblis. Jangan biarkan lingkaran setan mengurungmu. Zaer, minggir. Ibu nggak mau. Zaer, dengerin ibu. Anak manis. Kau nggak minggir, aku bunuh kamu. Zaer, ini dari ibu buat kamu. Dari tebing curam. Rumput penyembuh. Kamu berdarah banyak banget. Ibu sedih banget. Zaer. Rumput obat. Ibu dapat. Zaer. Kalian setuju atau enggak? Terserah. Aku sebagai ibu. Walau harus lawan dunia. Aku temani dia. Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Zaer nggak akan tinggalin ibu. Ibu juga nggak tinggalin Zaer. Zaer.
Reza! Kamu udah sadar lagi? Ibu, aku hampir dikontrol sama lingkaran setan itu. Untung, aku ingat kejadian sebelumnya, baru bisa lepas dari setan. Syukurlah, syukurlah. Reza, anakku, akhirnya bebas dari lingkaran itu. Bahayanya belum selesai. Cepat, hancurkan lingkaran setan ini. Kalau enggak, dunia ini bakal hancur. Akhirnya tiba saat ini. Inikah takdir yang ditentukan? Aku harus pakai ini untuk ubah dunia ini yang kacau. Ye Huang, dasar iblis, berani rebut lingkaran setan. Mau ngapain kamu? Iblis katamu? Selama bertahun-tahun, aku lihat sendiri. Banyak orang yang ngaku jalur benar, pakai kedok keadilan, berbuat hal keji. Menindas yang lemah, demi mendapat kitab dan pusaka, kalian pakai segala cara. Nyawa manusia pakai rumput. Sedang aku cuma nggak mau ikut aturan. Jalan benar yang munafik itu. Lalu kalian cap aku sebagai raja iblis. Sekarang aku akan pakai lingkaran Chan Kun ini untuk hancurkan dunia ini yang sudah busuk dan akhiri semua perang di bawah langit. Kau, apa yang kau bilang? Untuk energi spiritual Wan Yi dan Budik ada di aliansi dunia milikku. Sekarang aku pakai kekuatan lingkaran Chan Kun, hancurkan sumber energi spiritual ini, biar energi spiritual lenyap dari dunia. Tanpa energi spiritual, nggak ada lagi ilmu bela diri. Nggak perlu diri, nggak ada kasta, nggak ada pahabita. Seluruh dunia, semua orang setara. Kau, semua orang setara di dunia ini. Nggak akan ada pembunuhan dan pertarungan. Tapi kalian selalu bilang aku iblis. Padahal yang aku lakukan justru hal yang kalian orang benar nggak bisa lakukan sama sekali. Aku mau hentikan perang tanpa akhir di dunia ini. Gila banget. Ki spiritual adalah sumber kehidupan para petarung. Kau hancurkan Ki itu, semua petarung mati. Kau menyelamatkan atau menghancurkan Raja Malam. Kau juga petarung. Kau hancurkan Ki itu, kau juga mati. Mati, kenapa takut? Asal nggak ada lagi pembeda baik dan jahat. Nggak ada yang tindas yang lemah. Kalau tubuh ini hancur lebur, aku harus capai tujuan. Menciptakan dunia yang damai. Guru, jangan guru. Petarung di dunia udah puluhan juta. Kalau guru hancurkan Ki, semua petarung akan mati. Gurumu ini nggak takut mati. Masa kamu takut? Tujuan kita itu mulia. Kisah perjuangan kita pasti akan dikenang selamanya. Guru, aku cuma nggak takut mati, tapi demi semua orang. Malah bunuh puluhan juta nyawa. Apa itu sepadan? Guru udah pikir 300 tahun. Aku pikir dengan sangat jelas, terang benderang. Aku pasti lakukan ini. Raja Malam, selama aku di sini, kau nggak boleh bertindak sesukamu. Alam semesta di tanganku. Tak terkalahkan, tak terbendung. Guru! Guru, Anda ingin mengakhiri semua pertarungan. Murid paham maksud baik Anda. Tapi, hancurkan energi spiritual. Itu sama saja pembantaian. Untuk mengakhiri pembantaian lain. Jutaan pendekar di dunia ini. Mereka punya keluarga, punya teman. Mereka nggak semuanya jahat. Jutaan nyawa ini, setiap satu punya keluarga di belakangnya. Kita nggak boleh pakai cara sekejam ini. Demi kedamaian yang sebetulnya. Berhentilah sekarang. Pasti ada cara lain. Jangan halangi aku. Guru. Tuan. Aku tahu selama ini, kau sudah banyak menderita. Kau kecewa pada kebenaran. Di dunia ini, tapi hancurkan energi. Kenapa bisa wujudkan dunia tanpa perang yang kau mau? Di dunia ini, ada banyak ibu seperti aku. Kami cuma mau anak kami bisa tumbuh dengan selamat. Anak-anak rakyat biasa itu, mereka nggak paham ilmu bela diri. Tapi hidup mereka butuh perlindungan pendekar. Sehari-hari, para pendekar basmi iblis dan setan menjaga kedamaian daerah. Saat bencana besar, para pendekar juga maju di depan, lindungi rakyat. Kalau energi spiritual hilang, semua pendekar akan mati. Lalu anak-anak kita, siapa yang akan lindungi? Tuan, tebakkan dari tanganmu lingkaran sihir Ciangun itu. Cari jalan lain dong. Jangan pakai cara yang kejam begini. Bikin banyak keluarga menderita dalam kesakitan. Tuan. Rumah, anak-anak. Ini roh iblis yang lahir dari lingkaran sihir Cian Kun. Oh bisa gini, kalian mau pakai kitab suci pembasmi iblis buat hancurin aku. Awalnya aku kira aku pasti nggak bisa lolos. Tapi ternyata kamu Tong Xiao bocah kecil itu
Pakai hati polosmu. Merusak kitab suci pembasmi iblis. Tanpa sengaja bikin aku punya kekuatan yang dahsyat, Pak. Kesadaran yang muncul dari situ bikin aku jadi roh iblis. Kamu yang iblis sebenarnya. Iblis? Mau ngapain sih kamu? Kalian semua punya keinginan. Aku juga punya keinginan. Aku mau bikin aliansi langit ini. Aura iblis menyebar. Pelan-pelan mengotori semuanya. Aku mau bikin aura iblis ini mengubah semua petarung jadi monster iblis. Dasar roh iblis jahat. Mau hancurin dunia. Langit nggak terima. Aliansi langit. Hari ini basmi iblis. Kamu juga mau lawan aku ya? Nggak tahu diri banget sih. Ini salahku. Aku harus menebus kesalahanku. Kalau nggak dunia bakal kacau. Semua makhluk akan menderita. Guru, Tuan, kau udah susun rencana ini dengan licik. Sebentar lagi bakal berhasil. Mereka saling bertarung, dan kau yang dapat untungnya. berani pukul. Guru, aku lawan kau. Tessa, Bocah kecil kayak kau berani halangi aku. Nggak tahu diri banget. Sungguh, Yokonyo. Dunia ini adalah milik para iblis. Hentikan dia cepat, hentikan. Tapi iblis itu terlalu kuat. Kita nggak bisa melakukannya. Kita pasti bisa. Dan kau juga. Guru, Nessa nggak bisa lawan dia. Aku transfer kekuatanku. Kau pasti bisa. Ya Huang, kau beri dia semua kekuatan. Kau bakal mati. Rela mati demi kebenaran. Bukan cuma milik orang jalan bener. Walau aku iblis. Tapi aku mau kasih anak-anak sebuah masa depan. Bahkan iblis rela mati demi kebenaran. Aliansi kita pembela keadilan. Nggak boleh kalah dari iblis. Aku udah kasih semua kekuatanku padamu. Kamu harus jaga dunia ini untukku. Tetua besar, jangan. Guru, tetua besar. Kalian bakal mati, bakal mati. Mati yang bermakna. Guru, Zaer, iblis. Hei, berhenti lu. Bocah kecil. Masih berani hadang gua. Lu beneran mau mati ya? Gua mati nggak masalah. Yang penting lu mati. Zaer. Kita pulang ya. Ya, Bu. Aku mau makan permen centang, Tuan. Oh,